Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redita Maharani Abdul Qadir dan rekan saya Nurul Afifah Lutfiani. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kawasan pesisir. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yakni mengenai konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Konsep pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2003 tentang Panduan Perencanaan Pengelolaan Pesisir secara terpadu. Tujuan dari penerbitan panduan tersebut yakni untuk menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Lalu, untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. Lalu, yang terakhir, untuk melakukan standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Lalu, target yang diharapkan untuk tercapainya dari penyusunan panduan ini adalah yang pertama, integrasi perencanaan pengelolaan pesisir dari seluruh pihak yang terkait. Lalu, formulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan seperangkat program prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Dan yang terakhir, tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di seluruh level pemerintahan, baik provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki wilayah pesisir. Lalu, materi yang berikutnya yakni mengenai menganalisis dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Dampak yang didapatkan akibat kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir yakni yang pertama, kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir di Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut. Terumbu karang di Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat baik hanya 6,20%. Kondisi rusaknya mencapai 41,78%. Kondisi sedang 28,30% dan kondisi baiknya mencapai 23,72%. Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan beracun, penambangan karang, reklamasi pantai, pariwisata, dan sedimentasi akibat erosi dari lahan atas. Baiklah, dampak yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nurul Afifah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Selanjutnya, yakni overeksploitasi sumber daya hayati laut. Yaitu, meskipun secara agregat atau nasional sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya, namun di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih atau overfishing, seperti di perairan Selat Malaka yang bernilai 112,38%, Laut Jawa yang bernilai 88,98%, dan Selat Makassar serta Laut Flores yang mana 66,70%. Yang ketiga ada pencemaran. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan lautan terdiri dari 3 jenis kegiatan di darat, yaitu
kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sedangkan sumber pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan di laut meliputi perhubungan laut, kapal pengangkut minyak, kegiatan pertambangan, dan energi lepas pantai. Yang keempat, yaitu selanjutnya konflik pemanfaatan ruangan, yang mana ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor, swasta, dan masyarakat. Penyebab utamanya yakni karena selama ini belum adanya aturan yang jelas baik dari segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan daratan. Selanjutnya mengenai evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan ekosistem pesisir terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, pengelolaan pesisir terpadu. Pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Yang kedua ada pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan idealnya terfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan, dan pemerintahan untuk menemukan strategi pengelolaan pesisir yang tepat. Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, yang mana pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam beberapa produk hukum nasional, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Permen KP 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Permen KP dan 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.